Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kami bisa menyampaikan materi presentasi dari kelompok kami dalam bentuk video. Pada kesempatan kali ini, terutama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa dan rekan saya Apifah Salsabila, Nurhazila, Rafdi. Dan juga kami akan membahas atau mempresentasikan materi dari kelompok 3 yang berjudul Aspek Ekonomi dan Sosial Budaya dalam MK Studi Kelayakan Bisnis. Baik, langsung saja kita masuk dalam materinya. Yang pertama, pengertian aspek sosial ekonomi. Dalam aspek ekonomi dan sosial, dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat, khususnya dan pemerintah umumnya. Bagi masyarakat adalah investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Aspek ekonomi memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif, aspek ekonomi yaitu penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, pengangguran yang semakin bertambah banyak karena masuknya masyarakat luar. Dari segi positif, aspek ekonomi yaitu pendapatan yang masuk dari pemerintah. Aspek sosial adalah pengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum ada campur tangan dari manusia. Aspek sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif yaitu perubahan demografi, budaya dan kesehatan, masyarakat juga berubah gaya hidup, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Dari segi positif yaitu adanya alat transportasi listrik, air juga tersedia, jembatan bagi masyarakat sekitarnya. Aspek ekonomi dan sosial ini perlu diperhatikan karena dampak yang terjadi saat terjadinya kesalahan saat banyak. Diharapkan aspek ekonomi dan sosial lebih banyak memberikan keuntungan dari kerugian apabila berdirinya sebuah usaha atau proyek. Aspek sosial dan ekonomi merupakan suatu pengaruh yang akan di bidang perekonomian masyarakat dan bidang sosial. Kemasyarakatan setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif. Yang kedua, dampak aspek sosial ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dengan berdirinya sebuah perusahaan melalui kacamata ekonomi dan sosial yaitu sebagai berikut. Dampak positif dari aspek ekonomi dengan adanya suatu proyek atau usaha meliputi dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, meningkatkan lahan tidur, peningkatan sumber daya alam yang belum terjemah, pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur. Pengembangan wilayah meningkatkan pemerataan pembangunan dengan prioritas daerah tertentu, membuka isolasi wilayah dan cakrawakala pemikiran masyarakat dengan masuknya pembangunan, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, terbuka lingkungan pergaulan dengan adanya pembukaan suatu wilayah. Dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi, eksplorasi sumber daya yang berlebihan, masuknya pekerja dari luar yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi meliputi komponen demografi, struktur penduduk, tingkat pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tenaga kerja. Komponen budaya, kebudayaan adat istiadat, nilai dan norma budaya,
proses sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesehatan masyarakat. Parameter lingkungan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. Dampak-dampak negatif aspek nasional yaitu perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Meningkatnya kriminalitas, kemudian manfaat sekunder ekonomi yang sulit diukur dengan satuan moneter, yaitu naiknya tingkat konsumsi, membantu proses pemerataan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan, kemudian kebanyakan manfaat yang memerlukan pemikiran jangka panjang, yaitu banyak manfaat yang bersifat tidak langsung dan dalam perwujudan perlu proyek tambahan. Kemudian hambatan yang ada di bidang ekonomi yaitu pelaksanaan pembangunan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka menaikkan atau tidak mempertahankan pendapatan yang telah dicapai. Beberapa penghambat pembangunan itu antara lain ada iklim tropis yang menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha kerja manusia dan banyak bermunculan penyakit-penyakit serta membuat pertanian kurang menguntungkan. Kemudian ada produktivitas rendah disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber alam relatif kurang menguntungkan. Kemudian ada kapital sedikit yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat kepada rendahnya pendapatan negara. Kemudian besarnya pengangguran yang disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota dan kota tidak mampu menampung tenaga mereka. Kemudian pendapatan peningkatan nasional, yaitu apabila suatu universitas bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu sektor lapangan usaha untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Kemudian industri dan pengolahan. Kemudian listrik, jasa, dan air minum. Kemudian bangunan, perdagangan, hotel, restoran, dan pengangkutan komunikasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintahan dan pertahanan, jasa-jasa, dan jasa-jasa lainnya. Pendekatan pengeluaran, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat. Baik, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kalau jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.